Dia cuma mengandalkan PBB-nya. Nah, jadi ketika dia sudah punya PBB, dianggap dia sudah punya bukti bahwa tanah ini sudah miliknya. Lemahnya juga SHM di Bulukumba yang tidak mendapatkan perlindungan hukum. Kenapa saya lahir untuk melakukan pendampingan sosial terhadap masyarakat? Karena melihat keadilan sudah jauh panggang dari api. Tidak mendukung pengadilan untuk melakukan eksekusi ketika sebelum objeknya ini benar-benar sesuai dalam amar putusan. Masyarakat itu harus pemerintah menghadirkan Satgas anti mafia tanah. Menarik untuk adanya Satgas anti mafia di Kabupaten Bulukumba, supaya masyarakat ini lebih gimana ya? Ada yang melindungi, Pak. Jadi semisal ada permasalahan tanah, terutama itu yang kadang terjadi antar korporasi dengan individu. Selamat bergabung di obrolan hangat para pandita. Persembahan Bulukumba TV. Di sini, kita percaya inspirasi tidak punya batas, karena pelajaran bisa datang dari mana saja. Dari kisah kecil, perjalanan panjang, bahkan dari obrolan sederhana. Banyak yang merasa hebat namun enggan berbagi, tapi tamu kita kali ini berbeda. Ia hadir untuk menyalakan semangat lewat cerita nyata yang penuh makna. Mari kita sambut bersama. Sengketa tanah bukan hanya soal batas lahan, tetapi tentang konflik yang memecah keluarga dan merusak hubungan sosial di desa. Banyak orang merasa memiliki tanah, namun tidak benar-benar memahami hak hukumnya hingga konflik tak terhindarkan. Dalam podcast kali ini, kita akan membahas mengapa sengketa tanah terus berulang, bagaimana ketidaktahuan hukum menjadi akar masalah, dan apa langkah nyata yang bisa dilakukan untuk mencegah konflik ini dalam perspektif masyarakat sipil. Bersama Ketua Ikatan Penggiat Peradilan Semu IPPS dan Ketua Lembaga Gerakan Intelektual Satu Komando, kita akan mengulas pentingnya edukasi hukum, peradilan semu, dan pendampingan masyarakat sebagai solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Karena memahami hukum hari ini adalah kunci mencegah konflik di masa depan. Sudah ada di studio Ketua Ikatan Penggiat Peradilan Semu atau IPPS, Dinda Afandi. Ya. Iya. Kemudian ada juga beliau, ya, Ketua Lembaga Gerakan Intelektual Satu Komando atau GIS. Kita akan mendiskusikan bagaimana membangun kesadaran hukum, sengketa tanah, edukasi, dan peran masyarakat sipil. Saya langsung saja sapa Ketua Ikatan Penggiat Peradilan Semu. Assalamualaikum, Dinda. Waalaikumsalam. Agak terlambat, Dinda. Iya, maaf. Dari Bira? Dari Bira. Ada agenda di sana? Ada agenda liburan. Oh, begitu. Liburan sama teman-teman IPPS. Iya. Selamat datang, Dinda. Siap, selamat datang juga. Iya, Terima baik. kasih atas Iya, jadi undangan. kita akan berbicara soal sengketa tanah. Mudah-mudahan di diskusi kita kali ini ada nilai edukasi, ada nilai pencerahan di dalamnya, Dinda, terhadap masyarakat. Karena sengketa tanah ini yang paling sering jadi korban itu adalah masyarakat, Dinda. Betul. Ya. Betul. Iya, baik. Sebagai pengantar diskusi kita pada kesempatan kali ini, kepada kedua narasumber yang biasa pada kesempatan kali ini, sengketa tanah masih menjadi konflik yang paling sering terjadi di masyarakat. Menurut pandangan ya Anda berdua, apa akar utama sengketa tanah yang harus berulang hingga hari ini? Ke Dinda IPPS dulu. Ya, baik, terima kasih sebelumnya atas undangannya, Pak. Menurut saya, mengapa sengketa tanah ini masih menjadi permasalahan, terutama pada masyarakat kecil di desa-desa. Kalau menurut saya, masyarakat di desa ini, Pak, mungkin kurangnya edukasi turun ke masyarakat dari pihak BPN, dari pihak pengadilan negeri. Jadi kami dari Ikatan Penggiat Peradilan Semu
sempat melakukan kegiatan penyuluhan hukum untuk memberikan edukasi secara langsung ke masyarakat di desa Cerambing dengan saya juga mengundang dari Pengadilan Negeri BPN yang kebetulan berterima kasih sudah hadir di kegiatan tersebut. Dan permasalahannya di sana Pak, masyarakat ini tidak tahu cara membuat surat sertifikat tanah. Jadi dia cuma mengandalkan PBB-nya. Nah, jadi ketika dia sudah punya PBB, dianggap dia sudah punya bukti bahwa tanah ini sudah miliknya. Nah, jadi mungkin terkait masyarakat di desa ini perlu adanya edukasi yang lebih masif ke masyarakat untuk bagaimana cara membuat sertifikat tanah. Dan ini kan kalau kita melihat di pertanahan, sertifikat itu kan merupakan alat bukti paling kuat yang sah ya, secara paling hukum. secara apalagi kalau semisal masuk di pengadilan. Ini yang merupakan alat bukti yang paling kuat untuk hakim untuk menilai. Nah, jadi mungkin juga Pak untuk cara mengantisipasi juga untuk masyarakat di desa yang sering kena permasalahan ini Pak, permasalahan tanah. Mungkin ini bisa setiap jual beli tanah, setiap ada perjualbelian ataupun ada masalah tanah bisa diselesaikan dengan kepala desanya. Jadi setiap ada permasalahan laporkan ke kepala desa. Jadi biar kepala desa ini yang mungkin ya dia lebih paham lah. Karena saya dengar Mahkamah Agung ini memberikan edukasi kepada desa untuk memberikan supaya kepala desa ini lebih paham untuk menyelesaikan di luar persidangan. Jadi kasihan kalau misal masyarakat kecil diselesaikan di pengadilan karena kan biayanya Pak. Ya, butuh biaya besar ya. Ya, betul biaya Selain besar. itu waktu juga yang agak Ya, lama ya. waktu juga yang agak lama. Belum lagi di PN, belum lagi dibanding, kasasi. Itu mungkin butuh waktu beberapa bulan, Pak. Jadi mungkin peran kepala desa ini sangat penting untuk mengatasi terkait permasalahan tanah di desanya masing-masing, Pak. Mungkin. Iya. Kalau Gis bagaimana pandangannya, Dinda? Kalau pandangan saya itu juga sudah benar yang dilakukan oleh saudara kita ini dari PPS terkait penyuluhan hukum ya di tengah masyarakat. Tapi bukan hanya itu, bahwa maraknya kasus tanah di Bulukumba ini, khususnya Bulukumba, dan sudah menjadi konflik terbesar seperti yang terjadi kemarin baru-baru ini, itu tadi karena lemahnya juga SHM di Bulukumba yang tidak mendapatkan perlindungan hukum. Itu kenapa saya katakan tidak mendapatkan perlindungan hukum, karena dari beberapa kasus sengketa tanah yang kami temukan di luar sana, bahwa ketika SHM tergugat melalui melawan PBB, maka SHM ini tidak memiliki kekuatan hukum pada saat digugat perdata di pengadilan. Ini juga menjadi salah satu catatan. Nah, yang kedua, kenapa terus menjadi konflik pada akhir perkara perdata berjalan di pengadilan? Itu tadi adanya fakta-fakta yang diduga berbeda antara objek lokasi yang tertuang di amar putusan dan kondisi lapangan. Ini yang dapat menyebabkan sehingga terjadi konflik di masyarakat. Seperti itu. Dari pengalaman IPPS dan GIS, apa dampak sosial terbesar yang muncul akibat sengketa tanah di tingkat paling tidak di keluarga dan di level desa, Dinda? Kalau terkait di keluarga saya itu Pak, kebetulan yang permasalahan itu terkait keluarga, misal kayak waris. Ini kan biasa ada sengketa terkait tanahnya. Itu kan bisa menyebabkan silaturahmi putus, Pak. Betul. Nah, ini juga sempat keluarga saya sendiri, Pak, ibu saya bermasalah dengan omnya sendiri terkait tanah. Nah, ini sebenarnya bagaimana ya untuk edukasinya, mungkin itu perlu edukasi terkait hukum waris, Pak. Karena kadang juga orang tidak melihat lagi siapa keluarganya. Itu kan bisa membuat rusak hubungan silaturahmi, Pak. Jadi menurut saya, Pak, untuk permasalahan tanah mungkin semisal ada sengketa tanah di keluarga
selesai kami secara baik-baik, musyawarah Pak. Kalau saya itu mungkin di masyarakat Jambi lagi kayak mau berkelahi di keluarga. Karena menurut saya Pak, keluarga itu lebih dari apapun Pak. Iya. Lebih dari sekedar harta. Ya, betul. Iya. Dan itu harta dia ternilai hubungan antara keluarga Dinda ya. Iya, betul. Yang terus terjalin dengan baik Dinda. Ya. Kalau Gis sama atau Iya, artinya itu hal yang paling utama itu tetap menjaga silaturahmi. Iya. Tapi di satu sisi terkadang itu tadi saya bilang bahwa terkadang kita berbicara hak, masyarakat ini berbicara hak, bukan berbicara sistem kekeluargaan. Ada juga terkadang kalau kita berbicara warisan, berarti kita harus berbicara kekeluargaan. betul. Tetapi ketika kita berbicara hak, artinya misalnya tanah diperoleh dari hasil jual beli, sehingga ada di satu sisi pihak keluarga mengakui warisan, kan ini juga sering terjadi di lapangan seperti itu. Tidak ada yang menarik tadi yang disampaikan bahwa pemahaman masyarakat di sebagian mungkin masyarakat bahwa ketika sudah ada SPPT itu sudah menjadi bukti bahwa ini adalah salah satu legalitas kepemilikan yang kuat Dinda ya. Iya. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah tingkat pemahamannya yang belum nyampe atau tingkat edukasi dan sosialisasi oleh pihak terkait katakanlah paling bawah itu di desa tidak melakukan itu Dinda? Baik Pak, kalau menurut saya pertama itu Pak, kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Karena masyarakat desa ini dia pertama Pak soal sekolah, banyak orang-orang desa ini tidak sampailah untuk sampai sarjana Pak. Berarti terkait dengan tingkat pendidikan Dinda. Pendidikan banyak aspek Pak. Kedua juga minimnya edukasi terkait hukum pertanahan di desa-desa Pak. Karena waktu saya membuat penyuluhan hukum Pak, ada sekitar 50 masyarakat lah Pak. Dia itu baru paham ternyata PBB ini bukan alat bukti yang terkuat di pengadilan. Ternyata ada sertifikat. Jadi pahamnya itu Pak, cuman ada yang PBB berarti dia yang punya tanah. Nah, bahkan saking maraknya Pak, dia cuman kayak pagari tanahnya. Dia cuman mengaku yang saya punya tanah. Nah, banyak yang seperti itu dia sebelum ada sertifikatnya Pak. Mungkin perlulah banyaknya edukasi ke masyarakat terkait bagaimana caranya untuk buat sertifikat di BPN Pak. Karena rata-rata pertanyaan masyarakat itu begitu Pak kemarin waktu di penyuluhan kami Pak. Di penyuluhan kemarin tempatnya di mana? Di Kecamatan Bontotiro, Desa Carambing Pak. Nah, kira kalau bicara soal itu, apakah hal itu juga terjadi di luar kecamatan itu? Paling tidak di level Bulukumba lah. Apakah pemahaman masyarakat secara umum seperti itu, Dinda? Kalau terkait seluruh masyarakat Pak, saya tidak tahu pastinya Pak bagaimana. Tapi kalau untuk sekitaran desa di situ kebetulan sempat juga cerita sama masyarakat di sana bahwa memang banyak juga yang terjadi sengketa tanah Pak. Dan sosialisasi seperti itu sudah sering dilakukan oleh IPPS Dinda? Untuk BPS itu pertama kali Pak. Selama pengurusan ini dan selama ada IPPS kami berinisiatif untuk lakukan penyuluhan hukum. Karena kenapa juga pas saya lakukan di Desa Bontotiro, ini kan juga saya lihat juga keluarga-keluarga saya ada juga yang bersengketa terkait tanah. Jadi saya bilang, saya ini sebagai masyarakat, artinya orang putra Bulukumba, minimal saya ada bisa berikan ke desa untuk memberikan pemahaman terkait pertanahan ini Pak. Itu yang menggerakkan saya untuk melakukan penyuluhan hukum Pak. Ya, tapi saya masih penasaran apa sih IPPS itu Dinda? Jadi IPPS itu Ikatan Penggiat Peradilan Semu Pak. Dia bergerak pada peradilan semu, yang dimana kita selalu melaksanakan pembuatan berkas terkait misalnya hukum pidana Pak, perdata. Jadi kita diajar untuk simulasi sidang berpraktek. Contohnya pada kita diberikan kasus, terus kita analisis, membuat berkasnya sampai ke tahap persidangan Pak. Ya, jadi dia itu hadirnya BPS ini Pak
Jadi kan kalau di kampus itu Pak cuman teori-teori yang kita diberikan. Nah, IPPS hadir untuk memberikan kita teori dan praktiknya Pak. Jadi setelah kita belajar di kampus teorinya, di IPPS juga kita perkuat teorinya lagi, terus adanya persidangan praktiknya. Ada aplikasinya ya. Jadi selain teori ada Ya, betul, Pak. prakteknya. Iya. Dan itu orang-orang yang ada di dalamnya adalah mahasiswa. Mahasiswa semua Pak dari Mahasiswa UIN. semua. Mahasiswa hukum. Mahasiswa hukum, Fakultas Syariah dan Hukum. Oh, UIN ya? UIN. Begitu. Ya, masih di IPPS, mengapa metode simulasi peradilan semu dianggap efektif untuk membantu masyarakat memahami proses hukum khususnya dalam sengketa tanah? Jadi mengapa pentingnya kami IPPS untuk sengketa tanah Pak? Karena kalau kita melihat dari peradilan semu ini kan ada peradilan Pak. Peradilan itu kan dasarnya keadilan. Nah, jadi mana kita ingin memberikan ke masyarakat itu walaupun sedikit cahaya lah masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Contoh Pak, semisal kita lakukan penyuluhan hukum, masyarakat ini paham terkait alur-alur persidangannya mungkin Pak. Bagaimana caranya melakukan ajukan gugatan. Nah, jadi kalau semisal dia digugat, bagaimana langkah-langkah yang perlu dia lakukan. Nah, jadi sini pentingnya Pak, kami peradilan semu untuk memberikan pemahaman terkait hukum acaranya Pak. Biar dia paham Pak, ketika persidangan harus datang di persidangan. Iya. Ada namanya saksi, ada namanya alat bukti, barang bukti. Jadi biar mereka paham cara-caranya, biar dia tidak merasa dirugikan di persidangan Pak. Mungkin. Nah, sejauh mana mahasiswa hukum di bawah IPPS melihat langsung dalam edukasi dan pengabdian masyarakat terkait dengan persoalan pertanahan Dinda? Bisa dulu Pak. Ya, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan sejauh ini IPPS ya terkait dengan edukasi misalnya, apakah itu sudah sering dilakukan atau memang di waktu-waktu tertentu kemudian IPPS ini ditentang ke masyarakat? Sebenarnya Pak, untuk edukasi seperti pertanahan ini Pak, penyuluhan hukum baru pertama kali dilaksanakan oleh Ikatan Penggiat Peradilan Semu Pak. Jadi ini merupakan program kerja kami yang baru di pengurusan saya Pak. Kami melakukan penyuluhan hukum karena masyarakat, ketika kita jadi mahasiswa Pak, kita harus peduli terhadap masyarakat Pak. Itulah yang menggerakkan kami untuk melakukan penyuluhan hukum. Iya. Untuk sebagai LSM yang bersentuhan langsung dalam menangani kasus, nah bagaimana GIS memandang kondisi kesadaran hukum masyarakat saat ini? Baik, jadi perlu kami sampaikan bahwa kami lahir khususnya di bumi Buta Pandrita Lopi ini melihat situasi termasuk keadilan itu, Bang, sudah jauh panggang dari api. Begitu ya. Seperti itu menurut pandangan kami. Keadilan itu sudah jauh panggang dari api. Konflik di tengah masyarakat semakin meluas terkait sengketa tanah. Tidak ada titik temu untuk penyelesaiannya. Makanya kami hadir untuk memberikan pendampingan sosial terhadap masyarakat serta melakukan mediasi terhadap masyarakat. Bagaimana supaya konflik yang terjadi di tengah masyarakat ini bisa dihentikan atau tidak ada lagi korban, apalagi merugikan masyarakat lain. Ya, termasuk beberapa sengketa tanah kemarin ini yang baru-baru ini yang hangat diperbincangkan di Kajang itu, ya, itu luar biasa, sangat menarik juga untuk saya bahas hari ini. Seperti itu. Jadi kenapa saya lahir untuk melakukan pendampingan sosial terhadap masyarakat, karena melihat keadilan sudah jauh panggang dari api. Mumpun disinggung tadi soal sengketa yang terjadi di Kajang, dan ini cukup viral ya. Dan di mana-mana selalu jadi perbincangan, tidak? Betul. Apa sih hal yang menjadi masalah terbesar di situ sampai kemudian luar biasa perhatian masyarakat di sekitar situ? Karena keadilan sudah jauh panggang dari api, maka disinilah runtuh kepercayaan masyarakat.
runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap si pemberi keadilan ini, sehingga menyebabkan adanya beberapa kegiatan-kegiatan di sana, termasuk menutup jalan. Gitu kan. Kami kan tidak mendukung sebenarnya akses jalan ditutup karena merugikan orang lain, gitu kan. Tetapi tidak mendukung pengadilan untuk melakukan eksekusi sebelum objeknya ini benar-benar sesuai dalam amar putusan. Karena kami mendengar di sana, sempat juga kami turun di sana, karena menurut dari beberapa masyarakat di sana, termasuk termohon eksekusi, menyampaikan bahwa ada perbedaan luas dan batas, ada perbedaan luas yang menjadi target eksekusi, sehingga masyarakat di sana melakukan penolakan menggunakan dan menutup akses jalan di sana, seperti itu. Ya, berarti ada ketidaksesuaian, Dinda. Ada ketidaksesuaian apa yang dalam ada di amar putusan dan kondisi objek lapangan. yang akan dieksekusi. Betul. Begitu. Ada perbedaan. Ada perbedaan. Menurut pengakuan masyarakat di sana. Dan benar bahwa seperti itu kondisinya. Kenyataannya begitu. bahwa bukan hanya di sana. Kalau kita mau berbicara tentang konflik yang terjadi di Bulukumba ini, saya tidak berbicara hanya di satu tempat saja, tapi ada beberapa tempat yang kami temukan bahwa sering terjadi, baik sudah dilakukan eksekusi maupun belum dilakukan eksekusi, sering terjadi ada perbedaan objek kondisi di lapangan dengan objek yang tertuang di dalam amar putusan. Ada perbedaan. Itu kenapa bisa terjadi? Padahal kan prosesnya itu kan ada dari awal sampai proses akhir itu sampai eksekusi kan ada tahapan-tahapannya, Dinda. Atau jangan-jangan ada tahapan yang tidak jalan atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya, Dinda. Mestinya kan kalau sudah proses akhir itu sudah tidak ada lagi konflik di situ, Dinda. Sudah tidak ada konflik lagi. Jadi betul bahwa kami di sini melirik bahwa melihat kenapa terjadi konflik di masyarakat di akhir perkara berjalan. Itu tadi karena dari awalnya ini ada dugaan, kami menduga bahwa si pemberi keadilan ini tidak mencari legalitas yang sah pada proses perdata berjalan, termasuk kalahnya sertifikat Malawang SPPT. Kan lucu. Oh, ada yang seperti itu. Iya. Di Bulukumba ini pada saat penggugat menggunakan data PBB sebagai alas hak kepemilikannya melawan sertifikat hak milik, diajukan melalui gugatan perdata di pengadilan. Nah, di sini kalau saya melirik harusnya dipertimbangkan. Ini kan SHM berkekuatan hukum kan. Tetap dan itu nilainya tinggi sekali. Iya, sesuai aturan agraria bahwa sertifikat ini sama halnya kekuatan hukumnya putusan pengadilan. Betul. Nah, kenapa bisa kalah ya di pengadilan? Yang kedua, terkait dengan data yang kami temukan, adanya perbedaan luas dan batas-batas hingga kedudukan objek berbeda, bertentangan dengan kondisi lapangan. Ini kan juga salah satu cerminan bahwa kenapa saya tadi katakan keadilan jauh panggang dari api itu tadi. Karena masyarakat sehingga terjadi konflik di lapangan karena belum menemukan keadilan. Seperti itu. Ya, untuk mengatasi hal-hal seperti itu apa yang mesti dilakukan? Saya sangat mengapresiasi dari salah satu aktivis IPPS ya, bukan aktivis, bisa dia pemerhati masyarakat lah, IPPS yang sudah turun melakukan penyuluhan di masyarakat. Langkah yang sangat tepat untuk dilakukan itu tadi, menghadirkan pengadilan, BPN, pemerintah setempat untuk dilakukan penyuluhan terhadap masyarakat. Karena itu tadi dalam proses perdata, artinya banyak sekali hal-hal yang kami duga memiliki kejanggalan dalam proses perdata. Makanya pentingnya dilakukan penyuluhan supaya masyarakat mengetahui
proses berjalannya perdata di pengadilan. Kita kan berharap bahwa semua pengadilan itu harus berjalan adil dan jujur. Iya, sebagaimana yang diterapkan oleh aturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kan begitu. Iya, itu mungkin kalau langkah preventif, Dinda. Betul. Diawali dengan edukasi kepada masyarakat awam, Dinda. Tetapi bagaimana misalnya kalau konflik ini sudah jauh, bahkan merusak sendi-sendi hubungan relasi antara keluarga dan sosial masyarakat, Dinda? Apakah perlu ada lembaga-lembaga tertentu yang di dalamnya ada penegak hukum untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di masyarakat, Dinda? Betul. Jadi harapan masyarakat itu harus pemerintah menghadirkan Satgas anti mafia tanah. Satgas Anti mafia tanah. Karena itu tadi bahwa bukan hanya persoalan pribadi, tapi banyak kasus-kasus di luar sana bukan berperkara dengan orang dengan keluarganya, tapi berperkara dengan orang lain. Orang lain, betul. Iya. Makanya pentingnya Satgas anti mafia tanah di Bulukumba, karena di sini saya lihat ada peran mafia tanah yang masuk. Ini kami duga bahwa di mana peran mafia tanah masuk di sini itu tadi. Karena saya juga bertanya, Kanda, kok bisa ya di putusan pengadilan ini bertentangan dengan kondisi objek di lapangan? Kan pastinya jadi pertanyaan di situ. Iya. Kok bisa ya jadi bertentangan? Kok ada perbedaan luas batasnya, bahkan hingga beda dusung. Iya. Oh, ada ya? Ada yang menarik, beda dusung. Jauh. Siap. Kalau hanya mungkin sekian ratus meter antara objek dengan apa yang diputuskan, mungkin ya sedikit apa. Tapi ini kalau batasnya agak jauh dusun, ya bagaimana itu, Dinda ya? Jadi saya mengamati dalam proses perdata berjalan ini dari pihak pengadilan ini kami menduga tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional yang kemudian tidak mencari fakta sesuai yang ada dalam relasi gugatan. Nah, harusnya kan pada saat peninjauan setempat atau sidang lapangan dilakukan, yang disidangkan ini berapa luas yang dilakukan, yang digugat oleh penggugat. Itu kan disesuaikan harus sesuai fakta di lapangan, benar tidak? Luasannya sekian. Yang kemudian termasuk dusunnya, di dusun mana ini objek yang dimaksud oleh penggugat. Iya. Yang kemudian batas-batasnya harus jelas. Nah, kenapa di akhir perkara ini masih kami temukan ada perbedaan, dan itu terjadi di Kabupaten Bulukumba ini. Ada tahapan. Kurang berjalan dengan kurang baik. Tidak Tadi ada berjalan ide dengan baik. dari Gis, Dinda, soal perlunya Satgas anti mafia. Kalau IPPS melihatnya seperti apa, Dinda? Kalau saya, Kak, menarik untuk adanya Satgas anti mafia di Kabupaten Bulukumba, supaya masyarakat ini lebih gimana ya? Ada yang melindungi, Pak. Jadi semisal ada permasalahan tanah, terutama itu yang kadang terjadi antar korporasi dengan individu. Iya. Nah, itu kan kadang terjadi semisal mau membuat perusahaan. Nah, ini kan bisa saja kayak timbul tiba-tiba sertifikatnya, Pak. Ada sertifikat kedua. Nah, di sini perannya Satgas anti mafia untuk bagaimana caranya melindungi masyarakat ini, Pak. Jadi masyarakat ini dia tidak pusing lagi mau kemana. Jadi ada Satgas mafia, ada pengacara, nah yang bisa lindungi. Nah, jadi menurut saya sangat penting, Pak. Tapi menarik juga yang disampaikan oleh Kanda yang tadi soal terkait kasus tanah, yang dimana apa yang ada tertera di amar putusan sama di kondisi lapangan tidak berkesesuaian. Iya, tidak sesuai, bahkan beda dusun, Pak. Iya, betul. Ini kan kalau kita melihat mulai dari pembuatan gugatannya, itu kan harus sesuai dengan hukum acara, di mana apa yang terjadi fakta di lapangan harus sesuai dengan apa yang tertulis. Nah, ini kan kalau semisal
tidak sesuai, itu kan cacat formil, Pak. Nah, ini sebenarnya perlu juga dipertanyakan. Jangan sampai ada lagi kayak hal-hal yang begini yang menurut saya berdampak kepada masyarakat luas, bukan hanya di Kabupaten Bulukumba mungkin ya. Dan IPPS melihat memang ada seperti itu di lapangan, Dinda. Contoh Pak, mungkin kita melihat di Makassar, contohnya di Baraya itu Pak. Nah itu kan banyak ada sengketa tanah di situ Pak. Ada permasalahan, ada 2 sertifikatnya Pak. Nah ini sebenarnya sering terjadi di masalah di masyarakat. Nah sedangkan kalau kita melihat untuk sertifikat, harusnya kan sertifikat ini yang kita dahulukan sertifikat yang pertama kali ada. Nah, ini sebenarnya kenapa ada tiba-tiba lagi sertifikat kedua dan bahkan bisa jadi dimenangkan ini sertifikat yang kedua ya? Iya. Iya. Betul Pak, itu mungkin jadi PR untuk penegakan hukum di Indonesia ini Pak. Jadi solusinya Pak, kita juga sebagai mahasiswa sudah memberikan penyuluhan hukum, mungkin kita lagi lebih perkuat edukasi seperti ini Pak untuk sosial media Pak. Ya, jadi bukan hanya untuk dilihat bisa dilihat oleh banyak orang Pak. Apalagi kan sekarang TikTok, YouTube ini lebih mudah diakses orang masyarakat Pak. Mungkin salah satu solusinya membuat seperti podcast ini. Dan saya juga berharap bahwa yang hadir bisa juga pejabat besok-besok ya. Termasuk misalnya dari pengadilan, Dinda, dari BPN begitu, Dinda. Tapi ada yang menarik tadi yang disampaikan tadi oleh Ketua GIS bahwa kadang kekuatan SPPT itu lebih besar ketimbang SHM. Itu kenapa bisa seperti itu, Dinda? Itu sudah masuk kajian-kajian IPPS juga? Kalau menurut saya sedikit saya pahami Pak. Kenapa biasanya menang PBB dibanding sertifikat? Kadang ada permasalahan atau masalah cacat dalam pembuatan sertifikat ini Pak. Iya Pak. Mungkin hakim melihat, saya tidak tahu bagaimana kasus pastinya Pak. Mungkin biasanya terjadi menang PBB sertifikat kalah. Mungkin ada saksi yang bisa membuktikan bahwa PBB ini cacat secara formilnya untuk diterbitkan. Mungkin dari situ penilaiannya Pak, kalau semisal PBB ini bisa menang dibanding sertifikat. Tapi saya tidak tahu bagaimana kasusnya tadi Pak. Mungkin itu Pak kalau saya. Gis, dari pengalaman panjang mendampingi masyarakat dan mengadvokasi soal sengketa tanah ini, apa pengalaman yang paling menarik, Dinda? Jadi semua kasus yang kami kawalkan khususnya di Bulukumba ini menarik semua. Ya? Menarik semua. Iya. Karena itu tadi SHM dengan PBB sangat lucu ya. Bahwa di Bulukumba ini sertifikat hak milik tidak ada apa-apanya dibanding PBB. Yang pertama, Badan Pertanahan Nasional sendiri tidak turun memberikan perlindungan hukum terhadap sertifikat pada saat digugat melalui pengadilan negeri. Ini satu, BPN tidak terlibat atau tidak turun melakukan perlindungan hukum terhadap sertifikat. Yang kedua, legalitas alas hak yang diajukan oleh penggugat berupa PBB melawan SHM, kami menduga, ini menurut pengkajian kami kan, kami menduga bahwa hakim ini tidak mencari legalitas yang sah secara hukum. Dan mestinya dilakukan itu, Dinda. Dan mestinya harus dilakukan alas hak yang sah secara hukum. Ini apalagi nih melawan sertifikat, ya kan? Nah, ini SPPT. Nah, disinilah perannya hakim untuk memastikan kedudukan objek yang dilakukan oleh penggugat. Nah, ini kan ada beberapa fakta kasus yang kami kawal. Saya bercerita sedikit tentang kasus yang kami kawal ini, Anda, bahwa pada saat salah satu kasus ini digugat melalui perdata di pengadilan, itu menggunakan PBB melawan sertifikat SHM.
Iya. Nah, di akhir perkara ini terdapat ada perbedaan luas. Ada perbedaan luas. Pertanyaan saya, selama proses perdata kok Badan Pertanahan Nasional ini tidak hadir melakukan memberikan perlindungan hukum terhadap sertifikat? Jadi kenapa kala SHM kenapa dinyatakan tidak berkekuatan hukum SHM? Karena pihak yang mengeluarkan SHM ini tidak hadir memberikan perlindungan hukum. Yang kedua, kok bisa ada perbedaan objek di lapangan? Itu tadi karena hakim tidak mencari legalitas yang sah, yang benar. Ya, harusnya di sidang lapangan lah inilah dibuktikan berapa luas yang diajukan oleh penggugat dan batas-batasnya hingga kedudukannya di mana. Ini yang seharusnya di sidang. Iya, berapa luas yang diajukan oleh penggugat? Misalnya luasannya 500 meter misalnya. Yang diajukan oleh penggugat. Itu yang disidangkan. Mana tanah yang luas seluas 500 meter. Batas-batasnya ini benar tidak? Iya. Harusnya kan diukur. Kalau SHM melawan SHM harus melibatkan Badan Pertanahan Nasional, ukur, BPN ukur, silakan ukur. Berapa luasannya? Kalau di sini sudah ditemukan ada perbedaan luas, maka gugatan ini ditolak. Harusnya tidak dilanjutkan. Nah, di sini lucunya, ini gugatan ini berlanjut sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Betul. Iya. Di akhir perkaranya, saya bisa mengatakan bahwa ketika putusan bertentangan dengan kondisi lapangan, maka putusan tidak dapat dieksekusi, kan begitu kan? Ya, ada aturan dari Mahkamah Agung ketika luas dan batas ya, harus diperjelas dulu ketika ada perbedaan dan tidak serta-merta dilakukan eksekusi. Iya. Mesti begitu IPPS ya melihatnya. Yes, kalau saya seharusnya begitu. Iya. Iya, Pak. Sengketa tanah sering dipicu oleh batas lahan, warisan dan administrasi yang tidak jelas. Nah, bagaimana IPPS dan GIS melihat kesalahan awal yang sering diabaikan ini? Kalau saya melihatnya, Pak, untuk permasalahan ini terkait sertifikat, warisan. Nah, ini mungkin, Pak, untuk masyarakat mungkin lebih gimana terkait sertifikat, jangan dianggap enteng lah permasalahan sertifikat ini, terutama juga untuk masyarakat yang cuman mengandalkan PBB. Kebetulan kemarin ada BPN bahwa kalau semisal kita mau buat surat sertifikat, kita jangan melalui notaris, kan pemahamannya orang lihat notaris buat PBB sertifikat. Jadi arahannya dia silahkan ke kantor BPN. Jadi jangan suruh orang bilang uruskan. Itu biasanya menjadi masalah karena jangan sampai ternyata dia tidak uruskan. Sudah berharap sama dia, pas kita sudah kasih uang untuk uruskan, nah ternyata dia lama dia urus. Jadi mending kita langsung urus sendiri, langsung ke kantor BPN untuk membuat sertifikat. Nah, jadi untuk memberikan pemahaman melalui podcast ini, Pak, menurut saya solusinya itu, Pak, untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat. Jangan sampai ada lagi terulang seperti itu, Pak. Dan ini juga untuk sertifikat, kadang yang ada 2 sertifikat. Nah, mungkin ini pihak BPN lebih jeli lagi melihat ini. Artinya jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan di sini, Pak. Mungkin itu dari saya, Ganda. GIS? Kalau kami dari GIS tadi untuk menyelesaikan konflik di tengah masyarakat, semua pihak ini harus terlibat, berperan untuk memberikan keadilan yang benar terhadap masyarakat. Kenapa saya sering berkoar-koar juga di jalan terkait dengan keadilan terhadap masyarakat itu tadi. Sebesar apapun penyuluhan dilakukan oleh pihak terkait kepada masyarakat, ketika hak hukumnya tidak ada, kan percuma juga. Ya, betul. Ya kan? Sama halnya masyarakat ini
mengetahui bahwa ketika saya memiliki SHM berarti saya aman dari mafia tanah kan begitu. Itu pemahaman masyarakat. Padahal tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Saya ini punya SHM. SHM ini dikuatkan sebagaimana dalam aturan agraria bahwa kekuatan SHM ini seperti putusan pengadilan. Saya punya SHM misalnya. Iya. Anda mungkin ada yang bisa rampas saya punya tanah. Ya betul. Karena SHM yang kami punya ini misalnya, ini tidak serta-merta dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Ada mekanisme yang ada beberapa aturan yang kami lalui. Termasuk harus ada akta jual beli, ahli waris. Artinya ini tanah sebelum kami sertifikat diketahui dulu perolehannya dari mana. Artinya banyak dan tidak semudah apa yang dibayangkan oleh orang-orang bahwa SHM ini akan kalah pada saat proses perdata, kan lucu. Berarti SM ini belum mampu memberikan rasa aman ya atas Tidak. yang punya kepemilikan itu, Dinda ya? Menurut pandangan kami tidak ada perlindungan hukumnya terhadap SHM. Bahaya begitu, Dinda. Kalau ada perlindungan SHM-nya itu, maka kami siap untuk saya menantang BPN agar memberikan perlindungan hukum terhadap sertifikat yang sudah kalah di pengadilan. Kan begitu. Jadi ada beberapa SHM yang digugat melalui perdata di pengadilan ini tidak ada apa-apa, tidak ada perlindungan hukumnya. Jadi SHM ini untuk apa di masyarakat? Kan jadi pertanyaan juga. Nah, termasuk dengan adanya IPPS ini melakukan penyuluhan, ya mudah disampaikanlah ke masyarakat. Seperti apa perlindungan hukumnya, bagaimana ketika digugat di pengadilan. Ya kan banyak masyarakat yang kalah dengan hanya selembar PBB yang belum dijelas di mana letak PBB tersebut. Karena tidak mungkin dalam satu objek memiliki dua SPPT, dua kepemilikan, kan tidak mungkin, ya toh? Ini lucu ini. Berarti kalau begitu, Dinda, siapapun itu punya potensi untuk digugat ya, meskipun punya sertifikat begitu, Dinda. Nah, bagaimana ini menciptakan rasa aman, Dinda? Karena bisa jadi suatu waktu besok akan menjadi objek gugatan, Dinda. Betul. Karena sertifikat ini khususnya di Bulukumba yang kami cari itu tidak menjamin keselamatan dari gugatan perkara perdata. Iya. Jadi sempat kami sampaikan kemarin. Jadi kenapa kami berbicara dengan alas hak PBB? SHM ini kalah di pengadilan, kan lucu. Kalah dengan PBB. Jadi SHM itu tidak menjamin bahwa kami aman sebagai masyarakat ini sudah memiliki SHM. Kalaupun aman, berarti tidak ada lagi SHM yang kalah di pengadilan. Pastinya sebelum proses perdata berjalan di pengadilan, ya mungkin bisa digugat di PT UN untuk menggugurkan dulu. Nah, betul. Membatalkan dulu SHM baru diajukan ke perdata begitu, Dinda. Harusnya seperti itu. Tapi kan itu tidak terjadi di lapangan, di masyarakat sejauh ini, Dinda. Tidak, belum saya temukan di Bulukumba ini yang kami kawal bahwa harus dibatalkan dulu SHM ini baru diajukan gugatan perdata. Semuanya langsung ke pengadilan, Bang. Entahkah itu aturannya seperti apa, tapi menurut pandangan kami harusnya digugurkan dulu SHM ini. Kasihan masyarakat, Dinda, ya, khususnya masyarakat kecil yang tidak punya akses ke hukum, itu bisa jadi korban, Dinda, meskipun memiliki surat kepemilikan atau SHM itu, Dinda ya. Betul. Artinya apalagi misalnya kalau tadi sudah masuk korporasi, ya betul. Ya kasihan lagi masyarakat begitu ya. Apalagi masyarakat kecil yang masyarakat kecil dengan ketidakberdayaannya, Dinda. Iya, betul. Jadi ada beberapa konflik di lapangan itu, termasuk SHM tidak berkekuatan hukum pada saat proses perdata berjalan, yang kami lihat ini, yang kemudian termasuk perbedaan
objek bertentangan dengan amar putusan. Ini kan artinya selama kami melakukan pendampingan terhadap masyarakat, kami selalu bertanya, kenapa kita ini negara hukum? Iya. Berbicara keadilan ya, Indonesia ini luar biasa. Tetapi kok masih ada di tengah masyarakat ketidakadilan yang muncul? Iya. Nah, kenapa hari ini masyarakat turun ke jalan, menutup akses jalan? Itu tadi karena mereka tidak melihat lagi sebuah keadilan. Ya. Ya, untuk IPPS, bagaimana peradilan semu ini berfungsi sebagai alat pencegahan konflik, Dinda, bukan sekedar pembelajaran hukum? Kalau terkait pencegahan konflik, Pak, sebenarnya kalau kami untuk masuk ke ranah itu untuk kayak memberikan edukasi ke masyarakat, mungkin itu yang kami bisa berikan. Kalau terkait mengawal kasus ini apa ya Pak, di luar ranah kami lah, bukan ranah kami di Ikatan Penggiat Peradilan Semu. Mungkin kami bisa untuk mengawal kasus, mungkin kita sudah selesai di IPPS. Jadi kita fokus dulu belajar, jangan sampai kita mau tangani kasus. Ada memang orang Pak, dia menangani kasus sekaligus belajar. Tapi kalau kita di Ikatan Penggiat Peradilan Semu fokus dulu belajar, baru kita turun untuk menangani kasusnya Pak. Jadi untuk masyarakat, betul tadi yang dibilang Bapak, yang dimana kalau ada permasalahan sertifikat itu bisa digugat di PT UN. Tapi pandangan masyarakat Pak, masalahnya di PT UN ini yang kita lawan pemerintah. Iya betul. Artinya kita ini masyarakat melawan pemerintah. Pasti masyarakat kayak gimana ya, masa takut lah. Jangan sampai kita sudah korban, apalagi kan untuk PT UN ke Makassar. Apalagi kalau semisal di daerah, mungkin bisa online. Tapi ada kadang sidang yang harus offline, biayanya mahal. Inilah. Jadi mungkin itu Pak, kenapa orang jarang untuk menggugat PT UN. Tapi kan seharusnya begitu Pak. Untuk kami mungkin di BPS mungkin memberikan semacam, bisa kami berikan edukasi, terkait edukasi Pak. Kalau untuk menangani secara langsung kasusnya itu ada bidang-bidangnya yang mungkin advokat, LBH Makassar. Nah, jadi mungkin kita bisa kerjasama mungkin dengan LBH untuk menangani kasus-kasus seperti itu Pak. Berarti sejauh ini sebatas edukasi dan sosialisasi. Betul Pak. Adapun terkait dengan pendampingan dan advokasi, ya itu ranahnya lain. Dan mungkin ya kalau di Bulukumba lebih cocoknya GIS misalnya. Betul. Iya, dari sudut pandang GIS, apa langkah preventif yang paling realistis dan efektif agar masyarakat terhindar dari konflik ini? Jadi langkah yang tepat itu tadi, menghadirkannya Satgas Anti Mafia Tanah tetap kembali ke Satgas Anti Mafia Tanah. Saya rasa itu yang lebih cocok akan Dato. Jadi Satgas Anti Mafia Tanah ini dilibatkan semua pihak yang berkaitan, siapa saja, termasuk Badan Pertanahan Nasional, dari pengadilan, dari pemerintah Kabupaten Bulukumba, pemerintah desa, dan juga tokoh masyarakat, aktivis, media itu bisa dilibatkan semua untuk keterbukaan atau transparansi publik dalam mengawal kasus-kasus masyarakat. Jadi ada beberapa hal yang harus perlu dilibatkan, termasuk itu tadi BPN, masyarakat, lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang ada di Bulukumba itu bisa dilibatkan semua, dijadikan menjadi satu untuk melawan pencegahan sebagai Satgas Anti Mafia Tanah di Bulukumba. Ya, mumpun tadi disinggung soal pemerintah desa, seberapa penting peran pemerintah desa, tokoh adat dan lembaga lokal dalam mencegah sengketa tanah sejak dini, Dinda? Pentingnya pemerintah desa untuk mengawal atau menyelesaikan sengketa tanah di daerah masing-masing
itu tadi supaya mengurangi salah satu gangguan keamanan termasuk konflik yang seperti kemarin itu kan merugikan masyarakat luas lain. Nah, di sini perannya pemerintah desa sebenarnya harapan kami bahwa bagaimana supaya setiap kasus-kasus masyarakat ini atau membuka layanan pengaduan di tingkat desa untuk termasuk bukan hanya konflik sengketa tanah, tetapi semua keluhan masyarakat harus ada pelayanan di desa, pengaduan masyarakat harus membuka pengaduan. Ya, IPPS, apa langkah pertama yang harus dilakukan masyarakat ketika menghadapi sengketa tanah, Dinda? Khususnya misalnya ya tadi disebutkan ada yang belum memiliki sertifikat, hanya memiliki SPPT dan dianggap itu sudah cukup, Dinda. Iya. Baik Pak, kalau terkait hal tersebut mungkin kalau semisal perannya ini kepala desa Pak yang penting, apalagi kan di masyarakat desa ini pertama Pak, kepala desanya yang perlu diedukasi terlebih dahulu Begitu ya. oleh Mahkamah Agung, edukasi terkait masalah pertanahan ini. Terus nanti kepala desanya bisa memberikan informasi ke masyarakatnya itu sendiri. Ya mungkin Pak setelah diberikan edukasi, masyarakat ini pasti paham terkait bagaimana caranya supaya meminimalisir terkait masalah-masalah tanah ini Pak. Dan masyarakat juga harus paham ketika ada permasalahan kita selesaikan dulu di kantor desa. Itu bisa menjadi bagian dari mediasi ya begitu. Ya mediasi Pak. Jadi kepala desa ini sebagai tempat mediasi, tapi harus dulu diberikan pembelajaran oleh Mahkamah Agung biar ini perangkat desa paham cara menyelesaikannya Pak. Kebetulan kemarin juga di desa Carambing itu Pak, dia sempat belum paham lah untuk cara menyelesaikan soal pertanahan. Akhirnya dia dari penyuluhan hukum ini yang kami lakukan, dia sudah paham Pak, sudah diberikan pemahaman oleh Pengadilan Negeri dan BPN. Jadi menurut saya Pak, informasi sangat penting Pak untuk disebarluaskan ke masyarakat Pak. Apalagi kan kalau semisal kita kalau di desa itu Pak banyak yang tidak main HP, jadi kita harus turun langsung ke sana. Jadi BPN harus memberikan edukasi secara masif Pak di kantor-kantor desa agar masyarakat ini paham betul terkait persoalan ini Pak, untuk minimalisir untuk permasalahan pertanahan. Dan BPN sejauh ini Anda melihat sudah terjun di masyarakat untuk melakukan edukasi, untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat? Untuk BPN sendiri Pak, saya belum tahu Pak terkait itu, tapi saat kami undang menjadi pemateri itu Pak, responnya cukup baik Pak. Terus sempat ada yang dikatakan waktu kami melaksanakan penyuluhan hukum bahwa BPN akan lebih masif lagi untuk memberikan informasi dan edukasi terkait pertanahan ini Pak. Iya. Dinda tadi sempat disinggung soal mediasi, Dinda. Saya pikir itu penting juga mediasi, Dinda, sebelum berlanjut ke proses hukum, Dinda. Betul, itu sangat penting dilakukan mediasi. Karena proses hukum itu adalah akhir dari sebuah perjalanan yang harus kita tempuh kalau mau ditempuh. Tapi kalau misalnya jalan mediasi ini buntu, itu satu-satunya jalan harus proses. Di dalam proses hukum pun juga masih bisa dilakukan mediasi di sana. Ada mediasi. Ada mediasi. Jadi pihak penegak hukum atau pemberi keadilan hukum ini masih tetap melakukan mediasi di sana. Seperti itu. Ya tadi yang menggeliti tadi soal SPPT, PS sertifikat, Dinda ya. Nah terkait dengan itu, seberapa penting sertifikat tanah dan administrasi yang tertib dalam mencegah konflik jangka panjang, Dinda? Untuk makanya itu tadi untuk mencegah konflik berkepanjangan terkait beberapa kejanggalan dalam setiap pelaksanaan eksekusi yang kami duga ada perbedaan objek. Itu tadi pengadilan harus kami berharap melalui podcast ini pengadilan negeri dapat terlebih dahulu memperjelas
objek yang akan menjadi target eksekusi. Karena yang membuat konflik di tengah masyarakat ketika ingin dipaksakan. Sementara objek ini diduga bertentangan dengan apa yang tertuang di amar putusan. Artinya putusan tersebut tidak dapat dieksekusi atau non executable. Ini yang jadi perlu menjadi catatan bahwa semoga ke depan pengadilan negeri ini khususnya di Bulukumba terlebih dahulu memastikan luas objek, batas-batas dan kedudukan objek yang akan menjadi target eksekusi. Kalau objeknya sudah jelas, sudah sesuai, kami pribadi mendukung proses berjalannya eksekusi. Jadi masyarakat itu bukan menghalangi eksekusi dilaksanakan, tetapi menolak eksekusi di objek yang berbeda ya. Berbeda. Itu. Jadi Dan masyarakat itu umum terjadi. Betul, Dinda. Hampir itu yang di terjadi. mana-mana setiap ada eksekusi selalu saja ada penolakan dengan alasan bahwa tidak sesuai objek dengan apa yang ada di amar putusan, Dinda. betul, karena pengalaman saya dari beberapa kecamatan itu ada perbedaan. Termasuk di Ujung Lue kemarin ya yang kami sempat kawal. Itu antara 73 are dengan 16 are. Iya. Jadi di amar putusan itu berdasarkan surat pelaksanaan eksekusi seluas 73 are. Iya. Namun fakta yang dilaksanakan eksekusi itu 16 are. Iya. Artinya bukan objek lokasi yang dieksekusi 73 are tapi 16 are dengan objek yang berbeda. Jadi 73 are dimenangkan oleh penggugat itu objeknya di sini, yang 16 arenya itu objek di lain. Iya. Nah, di sini terkadang saya sampaikan masyarakat, tidak ada masalah kalau sudah dieksekusi duduki kembali sebelum dapat keadilan. Kenapa iya? Karena pada proses hukumnya nanti kita akan buktikan di proses hukum nanti. Oh begitu. Iya. Misalnya yang 16 hari ini sudah dieksekusi. Iya, sementara di putusan 73 hari luasnya objek. Saya misalnya masyarakat kembali menduduki ini nggak mungkin masuk penyerobotan meskipun sudah dilakukan eksekusi. Kenapa saya katakan bahwa ini tidak bisa masuk penyerobotan? Ya kita buktikan dengan putusan berapa luas objek yang Anda menangkan kan begitu. Karena hanya sebagian kecil hanya yang sebagian ada kecil. di amar putusan. Betul. Nah, sementara di luas putusan kan 73 hari. Nah, kalau kita ukur objek ini kan tidak mungkin sampai 73 hari. Betul. Dan 73 hari ini tidak pernah dieksekusi. Itu. Cuman itu bukan titik penyelesaian sengketa kalau kita arahkan terus. Tidak ada penyelesaiannya, bahkan membuat konflik besar berkepanjangan di tengah masyarakat. Jadi harapan kami melalui podcast ini, mudah-mudahan ke depan pengadilan, BPN, hingga pemerintah dapat membentuk Satgas Anti Mafia Tanah, proses berjalan eksekusi dapat berjalan sesuai dalam amar putusan kan tidak ada masalah, tidak akan ada konflik di lapangan. Kalaupun misalnya sudah jelas dan sesuai objeknya termasuk luas dan batasnya, kami dari lembaga juga siap untuk siap untuk membantu pihak tersebut untuk melakukan berjalannya eksekusi berjalan aman dengan legowo begitu Dinda. Betul. Jadi kami tidak berpihak bahwa saya harus turun ke masyarakat, tapi kalau memang sudah benar dan sudah berkeadilan kan ya kita dukung langkahnya pelaksanaan eksekusi. Baik Dinda, kita dibatasi oleh waktu dan rupanya ini sudah masuk waktu salat maghrib Dinda. Kita masuk di closing statement Dinda. Apa hal yang ingin disampaikan di penutup diskusi kita pada kesempatan kali ini? Saya persilakan ke IPPS dulu. Baik, terima kasih. Mungkin saya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak memberikan saya ruang untuk bagaimana kita membahas persoalan tanah di Kabupaten Bulukumba, Pak. Mungkin saya sebagai orang Bulukumba sini, Pak, merasa prihatin, dan saya sebagai mahasiswa yang berkampus di UIN
Fakultas Syariah dan Hukum. Artinya saya ingin berdampak untuk kampung saya walaupun cuma sedikit. Dan saya ingin juga sampaikan, kami juga usahakan bahwa akan melakukan audiensi ke DPRD Bulukumba terkait hasil penyuluhan yang kami dapatkan, Pak. Jadi penyuluhan kami, Pak, bukan hanya terbatas untuk sampai sini saja. Mungkin kami akan laksanakan lagi lebih berlanjut, Pak, ke masuk ke DPRD Bulukumba. Karena menurut saya DPRD Bulukumba ini sangat penting untuk menyuarakan apa yang dirasakan oleh masyarakat dan perlu juga mengetahui bahwa apa yang permasalahan di masyarakat ini, Pak. Akhir kata dari saya, Pak, selama kita bersama-sama untuk menyelesaikan ini pasti bisa selesaikan, Pak. Karena seperti kita ketahui Indonesia ini adalah gotong royong. Jadi jangan kita cuma harapkan pemerintah, tapi kita juga harus ikut campur untuk memberikan keadilan di masyarakat. Mungkin sekian dari saya, Pak. Luar biasa, Dinda. Dan kami juga berharap bahwa IPPS ini tidak berhenti pada sosialisasi yang dilakukan di desa Cerameng kemarin, ya. Ya, Bulukumba ini cukup luas dan masyarakatnya juga banyak dan butuh sosialisasi, Dinda, di beberapa titik, bahkan kalau perlu satu kabupaten. Kita harapkan atau paling tidak per kecamatan lah begitu, Dinda. Ya, terima kasih, Dinda, atas closing statementnya. Kalau Gis? Baik, terima kasih atas undangannya, Pak, di podcast ini. Saya berharap dengan hadirnya podcast TV di Bulukumba ini, insya Allah mudah-mudahan selalu memberikan informasi-informasi yang baik terhadap masyarakat pencari keadilan. Mengingat bahwa seperti yang kami sampaikan tadi bahwa keadilan ini sudah mulai jauh panggang dari api. Saya harapkan agar beberapa instansi bisa hadir di podcast ini untuk menyampaikan terkait apa yang sedang viral hari ini di Kabupaten Bulukumba, khususnya sengketa tanah yang terus berkepanjangan tanpa ada titik penyelesaian yang lebih bijak. Jadi harapan kami dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba, Pengadilan Negeri Bulukumba hingga di instansi pemerintahan bisa dihadirkan di sini, Pak, untuk menyampaikan pandangannya terkait apa yang menjadi keluhan masyarakat sehingga menjadi konflik besar di luar sana. Karena kita mengingat bahwa ada beberapa persoalan yang sedang viral di Kabupaten Bulukumba ini yang paling hangat diperbincangkan itu sengketa tanah di Bulukumba. Dan kami berharap bahwa selama pendampingan kami terhadap masyarakat dalam proses mencari keadilan dalam kasus tanah itu, masih banyak masyarakat yang belum menemukan keadilan karena lemahnya penegakan hukum, terus si pemberi keadilan diduga tidak memberikan keadilan yang benar. Masih ada seperti itu yang terjadi di luar sana. Bukan hanya saya tidak berbicara bahwa hanya di Bulukumba yang terjadi seperti itu, tapi dari beberapa daerah, khususnya di Makassar ini, termasuk kemarin yang viral juga Pak JK, iya kan? Iya. Orang nomor 2 orang nomor 1 di Indonesia ini dirampas tanahnya, apalagi masyarakat kecil. Yang kecil di Olehnya itu pentingnya pemerintah Kabupaten Bulukumba bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Bulukumba, Badan Pertanahan Nasional. Ketika keadilan mau ditegakkan untuk masyarakat, maka ayo kita sama-sama, kita lahir, kita berkumpul bersatu seperti sapu, tuh menyapu semua segala bentuk pengkhianatan yang akan muncul di Kabupaten Bulukumba, termasuk lahirnya ketidakadilan baru di tengah masyarakat. Kita harus melawan. Kami pribadi telah mewakafkan diri saya ke masyarakat untuk tetap melawan ketidakadilan. Siapapun yang kami lawan, tetap saya tidak akan mundur sebelum sampai ke tujuan. Sebelum masyarakat mendapatkan keadilan. Karena harapan kami, tetesan air mata itu adalah menjadi doa bagi kami.
itu dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. Ada banyak persoalan di luar sana, tapi yang lebih hangat diperbincangkan di Bulukumba ini sengketa tanah. Sengketa tanah, betul. Iya. Dan ini yang harus diselesaikan di Bulukumba supaya harapan kita semua perjalanan eksekusi di akhir perkara ini tidak ada lagi konflik, menghalangi jalan, menutup akses jalan apa dan lain. Tidak ada lagi demo-demo di Bulukumba, kan itu harapan kita. Bagaimana menyelesaikan ini itu tadi harus semua kompak bersatu dalam pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan sengketa tanah yang ada di Bulukumba. Seperti itu. Ya, baik Dinda, terima kasih atas waktunya dari IPPS dan dari GIS. Luar biasa diskusi kita pada kesempatan kali ini. Banyak hal yang terungkap pada kesempatan kali ini, bahwa ternyata masih ada SHM yang dikalahkan oleh SPPT ya. Ini cukup menarik Dinda. Kemudian juga perlunya hadir atau perlunya dibentuk Satgas anti mafia tanah untuk mengakomodir masyarakat di kalangan bawah yang sejauh ini akses hukumnya sangat terbatas. Demikian ya, sekali lagi terima kasih Dinda hadir di tempat yang cukup sederhana ini. Mudah-mudahan, tapi saya yakin bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini ada nilai edukasinya, ada nilai pencerahannya buat masyarakat. Dan saya berharap juga podcast ini membahas soal sengketa tanah yang ada di Bulukumba tidak berhenti sampai di sini. Kami berharap ke depan akan hadir pihak-pihak yang berkepentingan, ada dari BPN, mungkin juga dari pengadilan, ya, bahkan mungkin dari kejaksaan Dinda ya. Kita harapkan seperti itu. Bahkan kami berharap juga bahwa korban ya selaku orang yang mungkin jadi objek yang dirugikan sejauh ini, bisa jadi juga kami akan hadirkan ke depan ya untuk menambah bagaimana hasanah di bidang penegakan hukum, khususnya terkait dengan sengketa agraria atau sengketa tanah, paling tidak untuk di Kabupaten Bulukumba. Kita punya harapan seperti itu, dan Anda yang menonton channel ini jangan lupa di subscribe, komen, like, dan di share agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Akhirnya kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.